beberapa hari yang lalu sempat rame di sosial media saya, teman-teman model saya, lebih tepatnya jalan di acara yang cukup bergengsi gitu. Apa Saya tuh? pikir ini acara ada Fashion Week apa gitu, maksudnya kok di Surabaya, kok tumben nggak ada kabar-kabaran gitu kan? Iya. Biasanya kalau ada Fashion Week atau kalau nggak ada pergelaran show di Surabaya, biasanya saya selalu kalau nggak dapat invitation, saya paling enggak ada kabar lah, ada undangan atau ngeliat flyernya. Ternyata begitu saya nanya, oh ini ternyata adalah graduation dari salah satu sekolah mode atau sekolah fashion yang ada di Surabaya. Oh gitu. Bajunya tuh bagus-bagus banget, jadi bajunya itu dia kayak profesional fashion designer yang memang sudah merancang banyak baju kayak gitulah. Jadi bajunya tuh kayak kici-kici banget gitu. Dengan model-modelnya juga yang pilihan modelnya juga bagus. Dan ini baru-baru aja ya? Baru-baru aja, kalau nggak salah semingguan kemarin deh. Seminggu, 2 minggu, nggak sampai 2 minggu deh, semingguan kemarin gitu. Dan ini emang rame banget kemarin, sempat viral di sosial media juga, terutama di kalangan model ya, dan juga pecinta fashion di Surabaya. Pagi hari ini kita juga akan ngobrol bersama dengan alumninya dari sekolah fashion yang kemarin baru aja melakukan graduation, dan dia ini ternyata adalah graduate-nya ya. Oke. Yang baru aja diluluskan. Gitu. Baru aja wisuda nih ya? Baru aja wisuda. Kita akan ngobrol bersama dengan Novita. yang bisa dibilang sekarang dia adalah fashion designer. Ya? Karena udah lulus. Udah resmi jadi fashion designer Udah ya? resmi jadi fashion designer. Coba kita sambung nih. Halo, Selamat Novita. pagi, Novita. Halo. Halo. Hai, selamat pagi. Waduh. Hai, pagi. Congratulations ya for your graduation. Selamat ya. Kemarin udah Terima kasih. Jadi wisuda. menunjukkan hasil karyanya juga di panggung gede, di big stage ya kan. Iya. Novita, ini kalau bisa dibilang fashion designer ya kan, kemarin sempet nampilin baju apa, boleh dikasih tahu? Bener, apalagi kemarin kan aku juga nggak nonton kali ya, nggak tahu juga nih. Iya, kemarin itu ada tema perfection dari Susan Budiarjo, dan kita disuruh mengembangkan, mengaplikasikan sendiri, menerjemahkan sendiri perfection dalam imajinasi kita ada terbentuk apa gitu, tercipta apa gitu. Nah, dari situ saya mendapatkan ide inspirasi dari bunga rafflesia jenis Amorphophallus titanium atau yang biasa disebut bunga bangkai. Oh, oke. Baju apa yang akhirnya dikeluarin sama Novita kemarin? Temanya mungkin perfection dengan inspirasinya bunga bangkai ya. Baju yang dikeluarin modelnya kayak gimana? Casual atau formal look atau bajunya yang kemarin saya keluarkan itu mengarahnya ke avant-garde. Oh, lebih ke avant-garde justru. Kenapa pilih yang avant-garde, Novita? Karena kalau avant-garde tuh jauh lebih susah. Yang kedua, jauh lebih susah jual juga gitu. Gak banyak orang mau pakai kalau avant-garde. Ya sih, karena kan bunga rafflesia itu kan besar, dengan bentuk yang besar, dengan ukuran yang besar, dan secara kalau dilihat dari kelopaknya itu dia terlihat lipit-lipit cantik, menyerupai pleats. Nah, dari situ saya terinspirasi, bunga aja ada pleatsnya, kenapa bajuku nggak ada pleatsnya? Tapi dari situ aku pengenlah bikin baju avant-garde gitu. Iya, begitu. Ada nggak nih di situ atau di sekitar Novita yang atau fotonya bisa mungkin ditunjukin? Karena kan terinspirasinya dari bunga rafflesia, terus tiba-tiba jadi sebuah baju avant-garde tuh kan pasti keren banget jadinya tuh. Yang mana fotonya? Tunjukin dong. Itu. Ini. Oh, oke. Tapi ini juga sama. Ini avant-garde tapi nggak terlalu avant-garde juga ya sebenarnya, maksudnya masih bisa dipakai untuk pergi ke pesta tuh masih, menurut saya sih masih bisa. Masih karena memang kita hidup di kota Surabaya. Jadi kalau misalkan sebegitu anehnya orang juga mau pakai, akan pikir-pikir aku mau pakai kemana.
Tapi kayaknya kalau penyanyi ya mau show gitu kayaknya masih bisa ya. Kayak gitu-gitu ya bajunya lucu lagi warnanya merah. Iya. Gitu. Nov, kenapa pilih yang warnanya merah sih Nov? Apa warna merah ini akan jadi tren di tahun ini atau pas kebetulan ini bulan Februari sama Imlek kemarin juga nuansanya banyak banget merah gitu. Karena Rafflesia jenis kibut ini dia kelopaknya itu berwarna merah. Saya ambil warna merah sama hijau. Merahnya saya ambil dari kelopak bagian dalam dan hijaunya saya ambil dari kelopak bagian luarnya bunga kibut. Oke, Novita, seperti yang tadi udah saya bilang juga, saya tuh akhir-akhir ini paling banyak ngelihat baju warna merah muncul di feed Instagram. Entah itu berupa dress atau ball gown ya, semuanya banyak banget warna merah. Dan yang banyak tren juga adalah hijau pupus, hijau kuning juga lagi ini loh. Iya, hijau. Yang saya banyak lihat tuh hijau pupus, kalau nggak hijau pupus, hijau emerald, ya emerald green, sama hijau giok. Nah, ya, ini memang warnanya yang lagi ngetren, ataukah nggak tahu kenapa banyak orang yang memilih, bahkan kamu juga memilih warna yang sama, merah dan hijau gitu. Kenapa, Nov? Kalau warna itu, kalau di fashion designer itu ada dua musim, yaitu musim panas dan musim dingin. Kalau untuk musim panas, biasanya warna-warna yang soft seperti hijau muda, biru muda, kuning muda, seperti itu. Jadi memang disesuaikan sama musimnya gitu ya, Nov ya? Sebenarnya kemarin itu aku nggak menyesuaikan sama musimnya sih, tapi aku menyesuaikan dengan ide inspirasiku aja. Jadi pasin sama memang bunga rafflesianya gitu ya, Nov ya? Iya. Ini kamu desainnya dan bikinnya sendiri ya, mulai dari sketchnya sampai akhirnya bisa jadilah gaun avant-garde seperti itu. Tuh butuh proses berapa lama sih? 3 bulan itu 4 baju, Mbak. Wow. Lama sekali. 3 bulan 4 baju termasuk lama ya? Lama karena avant-garde. Oke. Iya. Lama. Karena mungkin kamu milihnya avant-garde juga kali, Nov. Coba kalau cocktail dress biasa, 2 minggu juga udah kelar gitu ya. Atau ready to wear, 2 minggu juga udah kelar, beres. Tapi kan apa ya, untuk fashion designer, apalagi di acara graduation, gitu kan kita nggak mungkin untuk memakai atau apa ya, memakai desain yang biasa-biasa saja. Betul, harus ada sesuatu yang wah gitu. Cuman setiap fashion designer itu, Nov, itu biasanya punya karakteristik ya kan. Kalau kamu ini lebih kemana karakteristiknya? Kalau aku sih sepertinya ya, aku suka yang kayak seksi atau feminin romantik gitu. Lebih ke seksi feminin romantik ya. Termasuk juga baju yang dia di belakang kamu di manekin, itu kayaknya hasil karya kamu juga ya, Nov ya? Oh, ini casual. Ya, ini casual. Ini yang casual. Sebelumnya saya jual, ya. Sebelumnya saya di Susan Budiarjo, saya kan sudah berproduksi baju batik. Oke. Ya, itu seperti juga ini, tapi juga tidak casual semua sih. Ada macam-macam model dan untuk semua kalangan. Jadi ini sebelum belajar fashion ya ini ya. Hasil desain sebelum belajar fashion. Iya. Oh, udah oke loh ini. Berarti memang sudah ada bakat ya, sudah talented emang ya kan. Profesinya memang terlahir sebagai fashion designer ya, Novita ini ya. Tidak bisa terus kemudian dipelajarin lagi. Kenapa sih, Nov? Kan kamu sebenarnya udah bisa mendesain baju dan juga sudah menjual. Kenapa harus sekolah lagi gitu? Apa yang pengen dipelajarin lagi sebenarnya? Bukannya yang autodidak itu jauh lebih bagus daripada yang book ya? Based on book ya? Iya, itu ada ceritanya, Mas. Gimana tuh? Ada sejarahnya itu. Nggak apa-apa, kita masih punya waktu. Boleh cerita ya? Boleh dong. Oke. Oh, boleh. Iya, itu begini. Saya kan termasuk di golongan, bukan termasuk di golongan ya, mengikuti komunitas programnya Ibu Wali Kota Surabaya, yaitu komunitas Pejuang Muda Surabaya. Di
satu kesempatan ada acara roadshow di kecamatan saya. Nah, saya mengikuti pameran. Baju-baju seperti ini yang saya display waktu itu. Oke. Dan ada Ibu Wali Kota di situ, ada Kepala Disperindak dan semuanya sih kepala-kepala ada di situ. Saya ditunjuk oleh panitia untuk testimoni di atas panggung untuk mewakili Pejuang Muda Surabaya. Ya, saya ditanyain apa perbedaan sebelum dan sesudah mengikuti Pejuang Muda. Jelaskan dan ceritakan. Di situ. Terus saya menceritakan perjalanan saya dari awal, saya itu siapa, saya bukan siapa-siapa, sampai akhirnya saya membuka usaha sendiri di rumah dengan hasil omset sebulan itu yang cuma 2,5 sampai 3 juta saja. Nah, setelah saya mengikuti program Pejuang Muda, saya dibantu untuk memperbaiki kualitas, dibantu untuk bagaimana cara memasarkan yang baik, bagaimana cara mencari konsumen dan mencari pasar. Di situ 1 tahun saya mengikuti program Pejuang Muda, omset saya alhamdulillah ada kenaikan. Ya, kenaikan antara 9 sampai 10 juta. Wah, naik pesat loh itu. 3 kali lipat loh. Nah, terus akhirnya bisa masuk dan sekolah ini gimana ceritanya? Nih panjang nih kayak ceritanya ya. Akhirnya, kayaknya 7 hari baru selesai. Waduh. Lama. Iya, setelah saya testimoni bla 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 banyak, akhirnya saya turunkan. Turun dari panggung. Setelah itu Ibu Wali Kota yang memberikan motivasi untuk masyarakat agar ibu-ibu itu tidak berdiam diri di rumah. Nah, setelah itu saya dipanggil oleh Bu Wali Kota seperti Mbak yang tadi yang bisa jahit tadi, siapa tadi, mana gitu. Saya dipanggil di depan. Ya udah, saya maju ke depan. Terus Bu Wali Kota memberikan motivasi lagi, seperti ibu ini ibu muda ini, dia tidak harus keluar rumah kalau untuk mencari uang, untuk membantu perekonomian keluarga dia tidak harus pergi keluar rumah. Begitu, banyak sekali lah bla 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 begitu. Akhirnya di tengah-tengah motivasinya Ibu Wali itu nyeletuk aja kata-kata jangan takut jangan takut untuk berusaha, jangan berdiam diri. Tidak ada yang tidak mungkin. Kalau ibu-ibu mau berusaha, pasti Allah akan menunjukkan hasilnya. Contohnya seperti ibu muda ini. Saya lihat ibu ini talentanya bagus sekali. Saya coba akan carikan uang biar ibu ini bisa ikut kursus menjahit di Susan Budiarjo. Jadi saya kaget. Berarti dapat beasiswa lah istilahnya ya. Berarti ini ceritanya orang sekolah banyak ngomong seperti itu. Ini sekolah berarti dibiayain sama Bu Risma nih kayaknya ya. Pemkot. Sama Pemkot. Pemkot ya. Jadi tapi atas kebaikan hati Ibu Tri Risma hari ini yang selalu ada di hati dan berterima kasih sekali. Tanpa Ibu Tri Risma hari ini mungkin saya tidak akan bisa sekolah di situ. Jadi ceritanya dapat beasiswa gitu ya, Novita ya. Iya. Gratis, iya. Waduh. Terus setelah sekolah ya, apa perbedaannya? Kenapa seorang, meskipun kita punya bakat terpendam atau punya talent, bisa atau bahkan sudah produksi baju, sudah jualan baju dan segala macam, mendesain, bedanya apa sebelum dan sesudah sekolah? Iya, sebelum sekolah ya memang bisa Mas, karena kita juga di Pejuang Muda juga diajarkan. Tapi kan tidak sedetil kayak kita sekolah yang beneran. Karena kalau di Pejuang Muda memang diajarkan, tapi kan itu kelasnya banyak orang, jadi tidak bisa diajarkan satu-satu begitu. Iya, kalau di Susan Budiarjo itu kan memang kita diajarkan satu persatu dan detil-detilnya tuh dijelaskan, dan untuk perkembangan mode tentang desain apapun itu juga diajarkan di Susan Budiarjo. Jadi lebih luas berwawasan gitu ya, luas tentang mode. Iya. Dari segi Novitanya sendiri, apa ada perbedaan? Kalau dulu kamu rancangannya atau hasil karyanya lebih ke apa? Sekarang setelah sekolah berubah haluan nih, berubah arah, mungkin lebih ke
kayak lebih ke ball gown atau lebih baju-baju yang formal? Kalau dulu lebih casual, mungkin gitu juga nggak sih Novita? Kalau dulu Mas, karena saya kan memang kemampuan terbatas ya, otodidak, dan kemudian ikut pejuang muda itu juga masih baru saja. Jadi mungkin ilmu saya belum banyak di situ. Jadi saya berjualan baju ya apa yang laku kemarin saya ulangin lagi, tapi dengan kain motif yang beda. Dan dulu tuh kebanyakan yang saya bikin main aman ya. Saya bikin cuma model-model blus kayak blus-blusnya ibu-ibu kerja, ibu-ibu dinas seperti itu. Kalau sekarang pengen saya mengikuti sekolah, saya setelah lulus ini kepinginnya untuk produk baju yang mungkin harga murah saya tetap akan jual, tapi saya juga akan menjual baju yang harga premium ke atas atau harga misalkan 1 juta ke atas, saya juga akan jual itu. Weh. Jadi ada pas lah. Jadi ada yang ekonomis, ada yang premium gitu ya, Mbak Novita. Iya begitu. Oke. Novita, kalau dibilang fashion ya, kalau kita bicara soal fashion gitu, memang inspirasi itu bisa datang dari mana aja ya. Kalau saya lihat tuh kayaknya fashion designer itu gampang aja gitu ngeliat, oh ini inspirasi datang dari ini, inspirasi datang dari tempat sampah, ini inspirasi datang dari bunga bangkai. Dari bunga bangkai gitu. Emang inspirasi itu bisa datang dari mana aja ya? Kalau inspirasi itu Mas, karena mungkin apa ya? Mungkin itu sesuai dengan jiwanya ya, sudah jiwa desainer, jiwa pengusaha juga. Jangankan melihat bunga, kita mungkin lewat di rumahnya orang, ada lukisan di temboknya orang, mungkin itu akan jadi inspirasi juga. Betul sih. Iya. Jadi memang tergantung bakatnya juga sih. Tapi gini, Novita mungkin yang mengalami dari bawah gitu ya, dari yang nol, terus kemudian ada training di pejuang muda sampai akhirnya sekolah di sekolah fashion ternama gitu. Menurut seorang Novita, setiap orang apakah bisa atau punya bakat untuk jadi seorang fashion designer? Menurut saya ya Mas, kalau bakat itu dia akan datang sendiri. Misalkan dipaksa pun kamu harus diajarkan begini, tapi kalau dia tidak berbakat, tidak punya bakat, dia tidak akan bisa. Ya mungkin bisa, tapi gak nyantel-nyantel gitu katanya orang Surabaya kan. Iya. Jadi menurut Novita semua orang bisa cuma jadi tergantung designer, cuman belum tentu berbakat. Semua kan bisa dipelajari sebenarnya. Iya. Oke, Novita nanti kita mau jeda dulu sebentar, mau lanjut ngobrol-ngobrol lagi. Nggak apa-apa ya Novita ya? Oke. Jangan tutup dulu ya teleponnya. Jangan tutup dulu telepon ya. Jangan ke orang-orang dulu ya. Jangan desain baju loh. Jangan nanti tiba-tiba mau jahit lagi ntar malah. waktu nge-break dia udah ngedesain aja gitu. Udah jadi ya. Habis ini kita balik lagi ya sahabat cantik, ini ceritanya seru banget nih dari mulai nol sampai jadi seorang fashion designer. Nanti kita akan lanjut lagi cerita dari Novita. Tetap di Update Cantik, inspirasi perempuan masa kini. Masih terhubung bersama dengan Novita pagi hari ini. Dia ini adalah seorang fashion designer yang tadi kalau backgroundnya sih udah diceritain dari awal ya. Dia dari nol, ikut program pelatihan-pelatihan yang ada di sekelilingnya, kemudian bisa berusaha, jadi entrepreneur, akhirnya dipilih sama Bu Risma untuk dapat beasiswa dari Pemkot, belajar di sebuah sekolah fashion ternama di Surabaya, dan akhirnya kemarin baru melakukan graduation ya. Pagi hari ini kita coba terhubung lagi bersama dengan Novita. Kita lanjut lagi ceritanya. Novita masih di sana? Halo, iya. Oke. Kita masih ngobrolin soal fashion ya. Sekarang saya kepengen tahu dari sisi sudut pandangnya Novita sebagai fashion designer yang baru lulus ya, dan juga
fashion designer autodidak dulunya. Emang baju yang paling laris atau baju yang paling digemari atau disukai sama orang Surabaya lebih tepatnya, itu yang kayak gimana sih, Nov? Kalau saya lihat dari pasar sih Mas ya, dari pasar, dari produk saya yang kemarin kebanyakan laku, itu kita harus tahu di mana kita menawarkannya. Misalkan ke kantor-kantor dinas, berarti kita harus membuat baju yang sehari-hari ibu-ibu dinas bisa pakai. Atau mungkin kayak apa ya, baju yang biasa dipakai kerja, yang enak, nyaman, jadi modelnya nggak ribet-ribet. Jadi sesuaikan sama pasarnya ya? Iya. Atau kita lagi pameran di kampus, misalkan di kampus, kita harus tahu siapa yang ada di situ. Anak-anak muda kan, berarti kita harus menjualnya baju-baju yang mungkin kayak apa ya? Ya bener sih, tetap batik, tetap seperti yang awal, tapi dengan desain anak muda. Tapi baju yang ngetren sekarang itu kayak gimana sih? Kalau di Surabaya tuh ngetrennya yang gimana sih? Kalau di Surabaya itu begini Mbak, karena saya mengikuti programnya Wali Kota Surabaya, jadi saya memakai bahan dari batik. Jadi yang saya pergunakan model apapun, saya tetap menggunakan bahan batik. Kalau sekarang itu saya rasa yang lagi ngetren itu model-model kayak kayak blus itu dia yang pendek, yang agak-agak naik gitu kalau diangkat. Dan kayak celana kulot tapi tidak panjang sekali. Jadi kayak apa ya, di atas mata kaki seperti itu. Agak cingkrang gitu ya. Modelnya agak cingkrang. Nah, kalau atasannya model atasannya sekarang blues terutama gitu? yang batik ya, Nov ya, karena kamu juga bergerak di bidang batik nih, dengan kain batik. Apa nih model yang sekarang lagi ngetren atau banyak disukain orang? Itu tergantung selera juga sih Mas. Asalkan kita setiap bulan itu kita selalu update model, jadi kita jadi mengetahui oh yang laku kemarinnya apa, oh berarti itu yang digemarin. Kalau kita menentukan ini yang bakalan laku, itu belum tentu juga. Berarti kalau Novita ini berarti fashion designer yang mengikuti pasar ya? Pasar ya. Suara pasar ya? karena apa? Saya tadi kan sudah bilang, saya tetap berjualan produk yang murah dan berjualan produk yang kelas premium. Betul. Seperti batik kan tidak hanya untuk orang tua saja, tapi saya juga mendesain batik untuk anak muda seperti ini. Wow, oh itu yang buat anak muda nih. Itu kayak vest gitu ya? Iya. Bukan, ini bukan tas nih. Iya, ini kayak terusan. Ini cewek, Mbak. Terusan ya, Mbak? Itu terusan, aku kira kan? Iya, ini dress, ini dress. Dress ini mah. Ih, kok lucu, warnanya hijau loh. Iya. Hijau. Cuman memang ditambahin. Kayaknya hijau Tosca juga lagi ngetren sekarang. Iya, lagi banyak dipakai. Sama ditambahin ada bunga-bunganya ya di depan ya, Nov ya. Ini bunga tempel. Jadi tidak hanya batik untuk orang tua saja, tidak. Anak muda pun memakai batik, keren juga. Dan tetap kece. Betul. Nah, kalau Novita ini kan lebih banyak mengcombine. Ini kayaknya saya lihat dari tadi bajunya ya, yang merah sama yang ini. Ini kayaknya banyak mengcombine, tidak hanya satu kain batik, tapi ada beberapa kain batik yang dijadiin dalam satu baju, gitu ya, Nov ya? Iya. Itu namanya tabrak motif. Tabrak motif gitu. Nah, kalau dari Novita sendiri jadi gimana? Kita memberanikan diri batik dikombinasi dengan batik, tapi tetap kelihatan tetap kelihatan batiknya dan semakin mewah. Nah, gimana caranya? Ini mungkin bisa kasih tips juga ya untuk pemirsa di rumah, join sahabat cantik di rumah yang suka pakai batik atau memang diharuskan pakai batik di kantornya atau ada acaranya, menabrakkan motif tanpa kelihatan rancu dan kelihatan kayak kita tuh benang bulat gitu. Benang bulat. Iya.
Saya kalau cuma ngomong nggak bisa ngomong ini. Saya harus tunjukkan contoh sepertinya ya. Boleh. Ayo contohnya mana Mbak Novita? Oke. Iya, ini sebentar. Tuh, pagi hari ini lumayan kan. Seperti ini baju yang seperti ini baju blus. Ini baju blus. Iya. Ini merah. Kelihatan ya Mbak? Ya. Ini merah, batik merah. Dan saya kombinasi dengan batik merah juga. Nah, ini ada 3 motif yang saya padu-padankan di satu baju ini. Iya, betul. Iya. Ada yang garis, ada yang berbiji. Ada yang lurik ya, itu lurik ya, kayak lurik ya modelnya. Iya, lurik. Terus habis itu ada yang batik. Nah, ini gimana caranya untuk yang di rumah sih ya Mbak Novita ya, atau yang lagi nonton nih pagi hari ini? Gimana caranya nih kalau mereka punya ada atasan satu motif, bawahan satu motif misalnya, di-combine harus dipakainya dari atas ke bawah batik gitu. Gimana caranya memilih motif apa dengan motif apa? Ada pakemnya gitu nggak? Atau dilihatnya dari mana? Iya, misalkan merah. Merah sama hitam, misalkan. Asalkan beda motif. Meskipun beda motif, asalkan warnanya ada yang sama. Itu oke juga kok. Oke. Jadi pilih. Ini untuk hemnya ya. Ini untuk hem. Ini cowok ya Mbak? Iya, ini cowok. Cowok nih. Ukuran saya S Mbak. Follower saya 3.600 lumayan loh. Kalau mau endorse. Bisa endorse gratis. Tetap ya gue cari endorsean pagi-pagi, Po. Oke, ini yang buat ini buat yang laki ya. Jadi gini, pilihannya berarti tipsnya adalah pilih sama warna gitu ya Mbak Nov ya. Iya, meskipun beda motif tidak apa-apa, asalkan ada warna yang sama. Oh gitu. Pilih sama warna, motif beda, it's motif okay. boleh beda. Oh, oke. Gitu ya. Kalau Mbak Novita, pemirsa cantik. ada nggak batik-batik tertentu mungkin dari daerah mana yang memang jadi khasnya Mbak Novita gitu? Saya ambil dari Pekalongan sama Madura. Pekalongan sama Madura ya. Tadi saya kelihatan yang hijau tuh dari Madura nih, kayaknya udah. Warna-warna yang ngejreng itu ya. Warnanya udah kelihatan Aku banget. juga penasaran sama yang di manekin belakang nanti kayaknya bajunya berganti tuh ya. Ini baju apa nih Mbak Nov? Iya, ini yang kemarin. Ini yang kemarin saya pakai di graduation. Ini salah satunya. Iya, ini yang dari Rafflesia. Oke. Itu hijau ya Mbak Nov? Hijau Iya. itu ya. Ini hijau apa ya? Hijau pupus. Hijau muda, tapi bukan pupus Mas. Oh, bukan pupus. Ini hijau muda. Bukan. Hijau ke kuning Apa ya? ya ini namanya hijau? Iya. Ya ini mencari warna ini saya sangat sulit sekali. Akhirnya menemukan yang seperti Karena ini. kita juga nggak tahu itu warna apa ya. Sebutannya aja susah. Hijau muntah kucing mungkin ini ya. Masa ya muntah kucing? Kayak gini, Mbak Nov. Ini kan baju merah dikombin dengan warna hijau. Kok seberani-berani itu Anda mengkombin warna merah dan warna hijau? Ada beberapa warna Mas yang tidak bisa dikombinasikan. Atau misalkan merah apa dengan hijau apa. Kayak misalkan merah ngejreng dengan hijau pupus. Itu kan bikin sakit mata. Tapi kalau Nogosari ya jadinya merah ya. marun. Nogosari. Kalau merahnya merah marun seperti ini dikombinasi dengan hijau muda yang soft seperti ini. Dia cantik sekali dan tidak bikin sakit mata. Ya, ini tips baru lagi nih dari Mbak Novita nih. Jadi kalau mengkombin warna itu tadi ya. Mungkin ada pakemnya nggak sih Mbak? Gitu kalau warna itu kadang-kadang ada orang yang ala-ala fashion Harajuku di Jepang. Semua ditabrakin warna. Semua tabrakin warna. Kita yang lihat jadi. Wow. Harus ada apa ya? Harus ada tekniknya juga dan harus bolak-balik ditempel. Cocok enggak sih gitu. Enggak bisa sembarangan. Enggak bisa sembarangan. Oke. Iya. Ini adalah salah satu baju yang kemarin di-show-kan. Dari total 4 baju ya Manov ya. 4. Nah, yang ini ada aksesoris lagi nggak? Belakangnya tuh ada kayak sayapnya lagi nggak? Yang tadi yang merah kan ada kayak sayapnya lagi. Enggak. Kayak mengembang gitu. Iya, enggak. Ini biasa cuma
Ini di dalamnya, ini untuk bikin efek bulat seperti ini. Ini di dalamnya saya pakaikan petticoat. Mana sih? Petticoat itu bawahnya tuh bahasa bulat fashionnya ya. Ya. Bahasa gampangannya itu kurungan ayam. Iya, kurungan ayam. Jadi ini petticoat, biasanya kalau petticoat itu kan full sampai ke bawah orang taunya, Mbak. Berarti ini sampai dipotong gitu petticoatnya ya? Petticoat sampai bawah? Ya, enggak kan juga, Mas. Biasanya Tergantung kan lebar sampai ke bawah, dipakai buat ball gown kayak gitu orang taunya kan? Oh ya, karena ini bikin sendiri dan sesuai kebutuhan. Karena memang kebutuhannya untuk bisa mengembangkan baju ini, jadi saya bikin sendiri ya seperti ini. Ini kalau dilepas, yang ini akan jatuh, kempes akan ya, tidur kempes dia. Ya? Kempes begitu. Iya, ternyata bawahnya bisa gitu, asimetris juga gitu. Jangan dibuka, Mbak, sensor. Mau dipasang. Oh, mau dipasang. Tapi Novita, ini model asimetris ini apakah masih ngetren juga di tahun 2019 ya kira-kira? Masih. Masih ya? Iya, masih. Oke. Nah, rencananya nih baju-baju yang kemarin udah di-show-in karena temanya beravantgarde ya. Mau dijual jenisnya. Atau disewain nih? Mau dijual jadi koleksi atau kayak gimana? Yang pastinya dijual, Mas. Oh, dijual juga. Iya. Kisaran berapa sih karena kita berproduksi. Kenapa? Kisaran berapa sih dijualnya? Yang ini. Yang ini masih masa promo ya. Masih promo. Masih masa promo. Ini masih kisaran antara 4 jutaan. 4 jutaan. Ya, ini kan karena bajunya baju-baju fashion ya. Maksudnya baju-baju kutur gitu ya kan. Iya, sebenarnya. Lebih ke kutur sih sebenarnya. Oke. Mbak Novita, harapan ke depannya kayak gimana? Pengen, kan kemarin udah lulus. Beasiswa udah didapat juga dari sekolah. Pengen apa sih? Pengen buka butik kah? Butik mungkin, atau pengen buka apa gitu? Iya, kepinginnya buka butik untuk yang kelas premium. Untuk yang kelas harga yang 500 ke bawah itu pengennya ada toko sendiri. Oh, jadi memang kemarin sudah sempat ada toko, tapi karena kontraknya sudah habis, sedangkan saya masih persiapan wisuda waktu itu. Jadi saya biarkan dulu habis, ya sudahlah, nanti aja sesudah wisuda cari tempat lain. Jadi harapannya buka toko sekalian lagi ya? Apa ya, biar mikirnya satu-satu. Iya. Mudah-mudahan terwujud cita-citanya. Ditunggu ya kabar opening butiknya. Opening butiknya nanti ditunggu. Kalau nanti ada event, fashion show, ya show tunggal ya. Iya. Nanti kita diundang-undang juga. Jangan lupa batik yang merah tadi, ukuran batik saya yang merah S. ukurannya Jova ya. S dan M ya. Terima kasih Mbak Novita. Kasih blus. Oke, sama-sama. Salam buat keluarga, sukses selalu. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Pagi. Terima kasih. Ini kita belajar banyak ya. Jadi mulai dari ceritanya Mbak Novita kita bisa belajar. Benar. Semua orang itu bisa jadi seorang businessman, entrepreneur. Entah itu ibu rumah tangga, entah itu yang memang sudah punya kerja, atau yang baru mungkin belajar sesuatu. Nah, semuanya itu bisa jadi entrepreneur, ya kan? Nah, kalau sudah jadi entrepreneur, bisa diambil lagi adalah siapa tahu juga Anda beruntung, ya kan? Bisa disekolahin. Nah, ini bisa jadi tambah gede nih pasti usahanya. Jadi caranya biar sekolahnya coba sering-sering ikut acara Pemkot ya? Ya, sering-sering ketemu Ibu Risma ya, siapa tahu nanti bisa disekolahin. Hoki. Ya, nanti kita akan ketemu lagi pemirsa sama info-info dan juga catatan-catatan menarik lainnya. Jangan kemana-mana ya. Tetap di Update Cantik, inspirasi perempuan masa kini.